Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Ya Allah, Ibu, selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi ya Bu. Pak Munarro, pas saya bermas, Bu. Oh, tentu silakan. Apa kabar? Baik, Bu. Iya, udah lama nih gak kelihatan. Biasanya kamu aktif itu kelihatan OSIS. Ya, Bu, maaf saya ketiduran. Kemarin, Bu, saya kurang enak badan, Bu. Oke. Sungguh kamu sudah datang kemari. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Tapi, Bu, belakangan ini saya merasa malas sekali ikut kegiatan OSIS di sekolah kita, Bu. Kamu masuk ikut kegiatan OSIS ya. Tapi sebelumnya Ibu punya waktu hanya 35 menit. Apakah itu cukup? Ya, Bu, saya rasa cukup. Tapi tulis yang cerita kisah-kisah ya, Bu. Saya Bu. Oke, tenang saja, kamu Ibu tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Tapi kita akan melakukan yang namanya konseling individual. Apakah sudah tahu kamu konseling individual? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang konseling individual. Konseling individual itu adalah konseling yang dilakukan oleh konselor, itu Ibu, konselornya, dan kepada konseli, yaitu kamu, yang kita dimana akan membahas permasalahan yang sedang kamu rasakan. Dimana nanti pada saat proses konseling individual ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah dimana asas yang berarti proses kita kali ini yang boleh tahu itu hanya kamu dan Ibu. Setelah kamu keluar daripada ruangan ini, kita tidak boleh menceritakan masalah yang ada terjadi dalam ruangan ini kepada siapapun. Setuju? Setuju, Bu. Oke, selanjutnya juga ada yang namanya asas kesukarelaan, di mana kamu harus secara sukarela mengungkapkan apa yang ada di hatimu dan pikiranmu tanpa ditutup-tutupi dari Ibu. Bisa ya, Nak? Bisa, Bu. Baiklah, kalau begitu tadi kamu juga sudah menjelaskan bahwasanya kamu belakangan ini merasakan kelelahan. Apakah itu yang menjadi masalahmu? Iya, Bu. Baik. Itu kelelahannya pada saat OSIS saja, kegiatan OSIS atau bagaimana? Sepertinya, Bu, kegiatan lain saya juga merasa seperti itu akhir-akhir ini. Oke, berarti di semua kegiatan ya. Ya, Bu. Padahal setahu Ibu juga kamu sangat menyukai kegiatan OSIS kan? Bahkan kamu menjadi salah satu pengurusnya loh ya. Baik, berarti di semua kegiatan kamu merasa lelah. Jadi ketika kamu lelah pada saat mengikuti kegiatan itu, apa yang kamu lakukan? Saya ketiduran, Bu. Saya selalu di belakang saya ketiduran. Terkadang tanpa saya sadari, saya ketiduran beberapa kali. Waduh, udah ketiduran berapa kali nih ceritanya. Oke, di rumah apa yang kamu lakukan, Nak? Paling yang belajar, nanti bersih-bersih, terus main HP. Oh, main HP, belajar, baru bersih. Main HP. Game apa yang kamu mainkan atau kamu searching pelajaran? Oh, saya sangat suka bermain Mobile Legends, Bu. Waduh, main Mobile Legends nih. Kebetulan juga di rumahku ada yang suka. Kalau boleh tahu kira-kira berapa lama kamu kalau bermain Mobile Legends? Enggak tentu, Bu. Tanpa saya sadar saat bermain, Legends sudah larut malam. Pernah waktu itu karena kami sudah mau menang, jadi saya bermain sampai subuh, Bu. Jadi saya tidak tidur sama sekali, Bu. Wah, bahkan kamu bermain
Iya Bu. Waduh, mungkin bisa jadi kamu udah rada ngantuk karena main Mobile Legends tidak? Saya juga merasa begitu Bu. Oke. Kebetulan nih. Kebetulan banget kamu datang. Ibu punya video tentang kecanduan bermain gadget. Apa kamu menontonnya? Bu, saya mau menontonnya. Baik, silakan ditonton. Rata-rata orang akan menghabiskan 5 jam per hari menggunakan smartphone mereka. Sakit kepala, stres, kegelisahan, penurunan ketajaman visual, dan lain-lainnya merupakan dampak dari terlalu banyak menggunakan smartphone. Tetapi, apakah kalian tahu bahwa menggunakan smartphone terlalu banyak juga bisa merusak saraf di tangan? Seberapa banyak dari kalian yang suka menghabiskan waktu menggunakan HP? Mungkin kalian melihat foto-foto yang dibagikan oleh teman kalian, atau melihat postingan lucu selama berjam-jam. Melakukan ini secara terus-menerus dapat merusak saraf median, salah satu dari beberapa saraf yang mengkontrol gerakan tangan dan jari kita. Saraf median mengkontrol gerakan jempol, jari telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari manis. Kerusakan terhadap saraf ini akan menghasilkan ketidaknyamanan dalam menggerakkan jari yang terhubung olehnya. Kalian bisa merasakan seperti ditusuk oleh jarum-jarum kecil atau lebih dikenal dengan sebutan kesemutan, dan bisa juga merasakan kaku. Jika dilanjutkan, jari-jari tersebut tidak akan bisa digerakkan sepenuhnya lagi. Tapi, bagaimana sih hal ini bisa terjadi? Di dalam tangan kita, terdapat suatu bagian jalur atau bisa saja disebut terowongan di mana saraf ini lewat. Tunnel ini dilindungi oleh tulang karpal yang terletak di bagian bawah telapak dan ligamen yang bernama transverse carpal ligament di bagian atas. Selain saraf median, beberapa tendon juga melewati jalur ini. Sederhananya, banyaknya gerakan di sini menyebabkan menumpuknya synovial fluid, suatu cairan yang membantu melumasi tendon di situ dan berakhir menekan saraf median. Hal ini disebut carpal tunnel syndrome. Hal yang sama bisa terjadi juga ke saraf ulnar kita dan akan menjadi cubital tunnel syndrome. Pada kasus yang parah, bisa menunjukkan tanda klinis berupa hands of Benedict atau preacher's hand dan claw hand. Jadi, apakah hal ini bisa diatasi? Jawabannya adalah bisa. Jika belum terlalu parah, kalian bisa diberikan obat oleh dokter kalian atau suntikan, beserta gerakan-gerakan spesifik untuk meringankan gejala. Jika sudah terlalu parah, operasi akan dibutuhkan untuk melepaskan tekanan pada saraf. Coba kalian posisikan tangan kalian dalam posisi seperti ini, dan diamkan selama 1 menit. Jika tidak terasa apa-apa, selamat. Saraf kalian baik-baik saja. Jika terasa tidak nyaman, kesemutan, atau bahkan nyeri, mungkin ada baiknya mengunjungi dokter untuk memastikan kesehatan saraf median di tangan kalian. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan mengurangi penggunaan smartphone? Bagikan video ini ke teman-teman. Oke. Bagaimana setelah menonton video ini? Apa yang bisa kamu ambil? Ternyata Bu, banyak sekali penyakit yang timbul jika kita sering bermain HP ya Bu. Saya menjadi semakin takut Bu. Benar sekali penyakit yang bakalan timbul kalau kita sering bermain handphone seperti video ini. Baik, jadi dengan situasi seperti ini, apa yang kamu harapkan? Saya berharap Bu, saya bisa berubah dan tidak mengurangi waktu bermain HP saya dan bisa aktif di kegiatan sekolah kita Bu. Baik, Ibu senang bahwasanya kamu mau berubah ya. Dan kembali lagi aktif di kegiatan OSIS. Ya Bu, saya takut, saya khawatir karena saya sudah ikut turun Bu. Baik, Ibu mengerti dengan yang kamu rasakan. Kamu takut nilai kamu menurun. Baiklah, dari awal tadi kita sudah membicarakan bahwasanya kamu sedang lelah dan mengantuk pada saat kegiatan OSIS, padahal kamu sangat menyukainya bahkan menjadi konstruktif. Tetapi di rumah kamu tidak memiliki kegiatan apa-apa selain daripada membantu orang tua, belajar dan bermain Mobile Legends sampai larut malam ya. Jadi kira-kira nih, apa yang akan kamu lakukan untuk mengikuti keinginan kamu dalam berubah? Begini Bu, saya berencana untuk mengurangi waktu bermain HP saya dan berusaha untuk bisa aktif kembali lagi di kegiatan sekolah kita Bu. Bagus, setidaknya kamu sudah memiliki pemikiran dan rencana alternatifnya ya. Supaya tidak lupa dengan apa yang telah kamu katakan tadi dan akan kamu lakukan, bagaimana kalau kita menulisnya di selembar kertas ini? Apa saja hal-hal yang akan kamu lakukan supaya kamu dapat berubah? Bagaimana? Yang harus ditulis Bu. Ini ditulis supaya kamu tidak lupa dan kamu dapat memiliki pedoman apa saja kegiatan yang akan kamu lakukan nantinya. Bisa ya? Bisa Bu. Oke, silahkan tulis.
Ini Bu, saya sudah menulisnya. Baik, yang kan sudah kamu tulis nih. Jadi boleh silakan kamu baca kembali apa saja yang telah kamu tulis. Baik Bu, tadi saya sudah menulis beberapa kegiatan yang akan saya laksanakan sebagai pedoman untuk berubah Bu. Yaitu, 1. Tidak bermain HP saat tidak ada tugas. 2. Setelah membuka info penting, saya akan langsung menutup dan menaruh HP. 3. Tidur malam pukul 9 malam paling lambat. 4. Tidak akan meminta jatah tambahan kuota ke orang tua jika habis. 5. Lebih banyak berkumpul dengan keluarga asal di rumah. 6. Menghapus aplikasi Mobile Legends di HP. Pencegahan: 1. Mulai bermain HP atau melakukan hubungan yang tidak bersangkutan dengan HP, misalnya olahraga. Baik, jadi ini sudah kamu tulis dan sudah kamu tanda tangani. Oke. Nih, jadi pada ini yang namanya adalah kontak perilaku. Ya. Setelah kamu tulis ini, kita akan nanti melakukan yang namanya reward dan punishment. Maksudnya gimana Bu? Oke, jadi begini. Apa kamu suka makan es krim? Ya Bu, saya sangat suka. Ya, jadi apabila kamu telah selesai nih, misalkan nomor 1, tidak bermain HP saat tidak ada tugas. Nih, ini sudah selesai kamu ikutin, kamu bisa bertanggung jawab atas ini. Nomor 1, kamu berhak untuk memberikan dirimu hadiah, seperti kamu boleh makan es krim. Tetapi ada tetapinya. Kita akan melakukan namanya punishment. Punishment itu adalah bila salah satu di antara ini tidak dapat terikuti, kamu harus menghukum dirimu sendiri dengan cara tidak boleh memakan es krim selama 1 bulan. Apa kamu setuju? Dan saya sangat setuju. Baik, jadi kamu sudah setuju. Jadi ini nanti boleh kamu bawa pulang ke rumah. Kira-kira kapan nih baru kamu akan mulai ini? Dan secepatnya, besok saya akan lakukan Bu. Baik, secepatnya besok bisa kamu lakukan ya. Bisa Bu. Ibu sangat senang kamu ini segera berubah. Baik, berhubung kita ini sudah berjalan, apa kesimpulan bisa kamu ambil dalam proses konseling? Baik Bu, dari kegiatan konseling ini saya akan menyimpulkan bahwa saya sering merasa lelah dan ngantuk. Itu disebabkan karena saya sering bermain Mobile Legends di HP sampai larut malam, maka tidak tidur sama sekali. Selanjutnya, saya ingin berubah dengan mengurangi waktu bermain HP saya dan bisa aktif kembali lagi di kegiatan OSIS di sekolah kita Bu. Lalu saya sudah membuat catatan sebagai pedoman saya untuk berubah Bu. Jadi kamu sudah mengerti apa yang akan kamu lakukan nantinya ya? Sudah Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu harapkan kamu dapat melaporkan hasil daripada kontrak ini kepada Ibu, bisa? Bisa Bu. Minggu depan saya akan datang untuk tidak lanjut dari kegiatan yang akan saya lakukan tadi Bu. Baiklah, jadi kamu sudah mengerti bahwasannya selama ini kamu merasa lelah dan ngantuk karena daripada permain Mobile Legends, dan kita sudah membuat yang namanya kontrak perilaku. Baiklah, sesi konseling kita kali ini sudah selesai. Ibu harapkan kamu semakin ada perubahan dan peningkatan ya. Terima kasih. Saya permisi dulu ya Bu. Ya, nah silakan.